semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang kalimat transitif dan intransitif. Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu nih. Nah, yang pertama, melalui tayangan video, peserta didik dapat memahami apa itu kalimat transitif dan intransitif. Lalu yang kedua, dengan mengerjakan LKPD, peserta didik dapat mengidentifikasi macam-macam dan apa itu sih kalimat transitif dan intransitif dengan baik. Nah, mungkin itu aja tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, nanti kalian akan mengerjakan LKPD. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, kita akan uh, me, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Selesai memberi salam. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu sih kalimat transitif dan intransitif. Nah, sebelumnya kita akan berkenalan dulu apa itu kalimat. Nah, kalimat adalah rangkaian kata yang mengungkapkan suatu pikiran lengkap berdasarkan hubungannya dengan kata kerja. Kalimat dibagi menjadi dua jenis. Nah, yang pertama kalimat transitif. Nah, kalimat transitif adalah kalimat yang membutuhkan objek untuk melengkapi maknanya. Kata kerja dalam kalimat transitif ini seolah-olah menyerahkan tindakannya kepada objek. Nah, ingat ya, kalau kalimat transitif itu membutuhkan objek. Nah, lalu kalimat intransitif merupakan kalimat yang tidak membutuhkan objek. Nah, kebalikannya dari kalimat transitif. Kalimat ini sudah memiliki makna yang lengkap meskipun tanpa objek. Nah, di sini terdapat perbedaan utama dari kalimat transitif dan intransitif. Seperti tadi ya, ciri-ciri yang pertama tuh dilihat dari objeknya. Kalau kalimat transitif itu membutuhkan objek. Nah, kalau kalimat intransitif itu tidak membutuhkan objek. Lalu yang kedua, dilihat dari kata kerjanya. Nah, kata kerja aktif ini memerlukan pelengkap. Jadi masih memerlukan pelengkap. Kalau kalimat intransitif ini tidak memerlukan pelengkap. Nah, lalu terdapat contoh dari kalimat transitif dan intransitif. Yang pertama, Andi membaca buku. Nah, buku di sini itu adalah objek. Nah, jadi objek ini bisa berupa benda atau hal lainnya ya. Nah, jadi kalau misalkan nih tanpa adanya objek, misalkan Andi membaca aja. Nah, apa sih yang dibaca Andi? Jadi kan kurang jelas ya kalimatnya itu. Makanya perlu pelengkap dari objeknya. Nah, di sini kan udah jelas ya kalau Andi membaca buku, berarti Andi sedang membaca buku apa aja sih yang dibaca Andi itu ya. Itu mah kayak terserah, tapi yang penting ada objeknya. Nah, lalu di sini ada kalimat intransitif. Nah, kalimat intransitif ini kalimat yang tidak memerlukan pelengkap. Nah, contohnya ini adalah nih, Andi berlari. Nah, ini tuh udah jelas ya, kalimatnya udah jelas kalau Andi itu sedang berlari. Jadi kalimat ini tuh tidak memerlukan lagi objek. Tanpa dikasih objek juga kegiatan yang Andi lakukan itu sudah jelas berlari. Mungkin Andi sedang berlari ke lapangan atau di jalan raya, kita nggak tahu, tapi sudah jelas kalau Andi itu sedang berlari gitu ya. Nah, selain contoh tadi, Ibu akan menjelaskan contoh-contoh lainnya. Nih, yang pertama ada nih contohnya. Ibu memasak nasi goreng. Nah, nasi goreng ini adalah pelengkapnya, objeknya. Nah, kalau misalkan nggak ada kalimat nasi goreng nih, misalnya cuma ibu masak, itu kan kurang jelas ya. Sebenarnya ibu memasak apa sih? Makanya dikasih objek. Jadi jelas kalau ibu tuh sedang memasak nasi goreng. Lalu yang kedua nih, contoh dari kalimat transitif, Ani menulis surat. Nah, Ani menulis surat ini tuh kurang udah jelas ya kalimatnya. Ada objeknya yaitu surat. Kalau cuma hanya Ani menulis itu
itu kurang apa ya, kayak kurang jelas itu. Sebenarnya Ani tuh nulis apa kalau cuman hanya ada Ani nulis doang, kalau misalnya nggak ada objeknya itu kurang jelas. Lalu yang ketiga ada Budi membawa tas. Nah, Budi membawa tas ini sudah lengkap, sudah jelas kalau yang dibawa Budi itu adalah tas. Nah, tas ini objek. Nah, kalau misalkan tidak ada objek, maka kalimat ini kurang jelas ya. Kalau Budi itu sebenarnya lagi membawa apa sih? Nah, itu kan tiga contoh itu adalah contoh kalimat transitif. Nah, sekarang Ibu akan kasih tahu kalian contoh dari kalimat intransitif. Nah, kalimat intransitif ini kalimat yang sudah lengkap ya, ingat. Jadi nggak perlu ada objek lagi. Nah, contoh yang pertama, burung terbang. Itu sudah jelas sekali ya, kalau burung pasti terbang gitu. Nggak mungkin burung berenang di dalam air. Nah, kalau burung pasti terbang. Itu udah jelas banget. Lalu yang kedua, kucing mengeong. Nah, kucing itu bunyinya mengeong, pasti mengeong. Nggak mungkin tiba-tiba kucing berbicara kayak kita sebagai manusia ya. Lalu yang ketiga, bunga mekar. Nah, bunga mekar, jadi nggak perlu objek lagi, karena bunga itu biasanya bakal mekar. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah kalimat intransitif merupakan kalimat yang sudah lengkap dan tidak memerlukan objek. Dan sebaliknya, kalau kalimat transitif itu kalimat yang memerlukan objek, jadi perlu objek untuk melengkapi maksud dari kalimatnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.